Yo, what's up guys? Balik lagi di channel aku. Tepatnya pada pejuang, divisi dan pecinta sepak bola. Buat kalian yang lagi push divisi di football tapi masih bingung pilih pelatih yang cocok, tenang saja. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas beberapa pelatih terbaik di football yang bisa bikin tim kalian makin solid dan auto win streak. Karena cuma punya pemain bintang kalau strategi dan pelatihnya nggak cocok. Di video ini aku bakal bahas beberapa tipe pelatih populer yang sering dipakai pada player divisi tinggi. Mulai dari latih dengan gaya quick quarter, yaitu cocok buat yang suka serangan cepat dan langsung aja. Latih dengan gaya position game, yaitu buat kalian yang suka main cepat dan dominasi bola. Latih dengan gaya long ball hunter, yaitu strategi umpan jauh dan serangan balik cepat. Sampai pelatih dengan formasi meta yang lagi ramai dipakai di divisi 1. Dan nanti aku juga bakal kasih tahu kelebihan kekurangan dan cocok dipakai buat tipe pemain kayak gimana. Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu video ini biar makin semangat upload konten e-football setiap hari. Komen juga kalian pakai pelatih apa dan sudah sampai di divisi berapa. Kalau video ini tembus banyak kliknya, aku bakal lanjut bahas taktik detail dan setting manual biar makin OP. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasan pelatih pertama. Dan siap-siap catat ya, karena ini penting banget buat push divisi 1. Let's go boy. Yang pertama, latih Christian Cifu dari tim Inter Milan. Kecakapan gaya main timnya yaitu serangan balik cepat dan menyebar ke sisi dengan poin 89 dari kebangsaan Romania. Ketentuan pelatih meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh pemain fisik dan 5 selama laga sebesar 200%. Dapat diartikan bagi yang bermain defender atau pandai passing, gelandang bertahan dengan posisi yang kuat, dan winger bekerja keras bukan hanya cepat. Latih memiliki statistik pemain yaitu penguasaan untuk kecepatan dan sisi tidak terburu-buru, lebih ke kontrol ruang dan fokus pada struktur pertahanan tapi sebelum menyerang. Pada penguat 2 stamina, build up dari belakang dengan tempo sedang. Lalu, permainan umpan memiliki umpan silang agresif A. Artinya, main kunci bergerak ke posisi mencetak gol untuk mengantisipasi pensilang dari pemain pusat, menguasai bola di sepertiga depan. Akurasi umpan silang dari pemain pusat dan tembakan langsung dari pemain kunci akan lebih baik. Di sini ada pemain pusat dengan gaya bermain spesialis umpan silang dan posisi di LMF dan LMF. Lalu memiliki pemain kunci dengan gaya bermain pemburu ruang dengan posisi JF. Yang kedua, latih Niko Kovac dari tim Borussia Dortmund. Kecakapan gaya main tim yaitu serangan balik dan menyebar ke sisi dengan poin 89 dari kebangsaan Kroasia. Kecenderungan melatih ini meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh pemain PV bintang 5 selama laga sebesar 200%. Dapat diartikan striker, target man, gelandang box to box, stamina tinggi, dan kuat duel udara. Latih ini memiliki statistik pemain yaitu penguat 1 untuk kekuatan tendangan, yang mana striker target man pada penguat 2 dribble akurat, gelandang box to box, stamina tinggi, dan kuat duel udara. Lalu, permainan umpan memiliki umpan lambung jauh A. Artinya, pemain kunci bergerak agresif ke depan saat pemain pusat menguasai bola di paruh pertahanan. Akurasi umpan terobosan dan umpan terobosan lambung dari pemain pusat ke pemain kunci serta kemampuan menyetop umpan akan lebih baik.
Di sini ada pemain pusat dengan gaya pemain orkestrator dan dengan posisi DMF. Lalu memiliki pemain kunci dengan gaya pemain pemburu peluang dengan posisi JF. Yang ketiga, latih Jurgen Klopp dari mantan tim Borussia Dortmund. Cakapan gaya main tim iaitu penguasaan bola dan serangan balik cepat dengan poin 89 dari kebangsaan Jerman. Kecenderungan pelatih ini meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh pemain 23 tahun ke bawah meningkatkan sebesar 200%. Dapat diartikan gelandang cepat dan agresif, fullback offensive, dan gelandang bekerja keras. Latih ini memiliki statistik pemain iaitu penguat 1 kecepatan, iaitu gelandang cepat dan agresif, penguat 2 agresi, iaitu fullback offensive dan gelandang bekerja keras. Permainan umpan memiliki umpan lambung jauh J, artinya pemain kunci bergerak agresif ke depan. Saat pemain pusat menguasai bola di paruh pertahanan, akurasi umpan terobosan dan umpan terobosan lambung dari pemain pusat ke pemain kunci serta kemampuan menyetop umpan akan lebih baik. Di sini ada pemain pusat dengan gaya bermain berbangun serangan dengan posisi JB. Lalu memiliki pemain kunci dengan gaya bermain saya produktif dengan posisi LWF dan RWF. Di sini ada pemain pusat dengan gaya bermain berbangun serangan dengan posisi JB. Lalu memiliki pemain kunci dengan gaya bermain saya produktif dengan posisi LWF dan RWF. Keempat, latih Xabi Alonso dari mantan tim Real Madrid. Kecakapan gaya main tim serangan balik cepat dan menyebar ke sisi dengan nilai 89. Latih ini dari kebangsaan Sepanyol. Kecenderungan pelatih ini meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh pemain MF selama laga sebesar 400%. Dapat diartikan playmaker cerdas, nyaman pegang bola, wingback aktif dan membantu serangan. Latih ini memiliki statistik komand iaitu penguat 1 kontrol bola, iaitu playmaker cerdas dan back nyaman pegang bola. Penguat 2 penyelesaian iaitu wingbacks aktif membantu serangan. Permainan umpan memiliki umpan bentuk piak A, artinya bola terobosan dan umpan terobosan lambung dari pemain pusat di paruh serangan ke pemain kunci dan kemampuan penerima umpan menerima peningkatan akurasi. Di sini ada pemain pusat dengan posisi gaya bermain playmaker kreatif dengan posisi IMF atau gelandang serang. Lalu memiliki pemain kunci dengan gaya bermain pemburu gol dengan posisi JF. Kelima, pelatih Mikel Arteta dari klub Arsenal dengan kecakapan gaya main tim penguasaan bola dan serangan balik dengan nilai 89 dan 88. Pelatih ini dari kebangsaan Sepanyol. Kecenderungan pelatih ini meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh pemain PV 5 selama laga sebesar 200%. Dapat diartikan technical midfielder, winger, judeci dan back fleksibel secara taktik. Latih ini memiliki statistik pemain iaitu pada penguat 1 akselerasi, iaitu technical midfielder dan back fleksibel secara taktik. Penguat kedua, eksekusi bola mati, iaitu winger, judeci pada permainan umpan memiliki umpan lambung jauh B, artinya pemain kunci bergerak agresif ke depan saat pemain pusat menguasai bola di paruh pertahanan. Titik akurasi umpan terobosan dan umpan terobosan lambung dari pemain pusat ke pemain kunci serta kemampuan menyetop umpan akan lebih baik. Di sini ada pemain pusat dengan gaya bermain orkestrator di posisi jam F atau gelandang tengah. Lalu memiliki pemain kunci dengan gaya bermain sayap produktif di posisi LWF dan RWF. Terakhir, latih Ronald Koeman, mantan klub Barcelona dengan gaya main tim iaitu penguasaan bola dan serangan balik cepat dengan poin 89 dan 88. Latih ini berasal dari Belanda. Kecenderungan pemain meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh pemain DF atau gelandang bertahan
dan gawang dalam laga sebesar 400% dapat diartikan attacking midfielder dengan shooting kuat, back yang bisa lompas dan striker klinis. Pelatih ini memiliki statistik pemain iaitu pada penguat 1 umpan rendah untuk back yang bisa lompas, penguat 2 selulen attacking midfielder dengan shooting kuat dan striker klinis. Permainan umpan memiliki umpan silang agresif artinya pemain kunci bergerak ke posisi mencetak gol untuk mengantisipasi umpan silang ketika pemain pusat menguasai bola di sepertiga depan. Akurasi umpan silang dari pemain pusat dan tembakan langsung dari pemain kunci akan lebih baik. Di sini ada pemain pusat dengan gaya bermain spesialis umpan silang di posisi LMF dan AMF. Lalu pemain kuncinya dengan gaya bermain pemburu uang di posisi JF. Nah, di sini ada 6 pelatih yang lagi. Obiopennya di football 2026 ini, itu aku akan memilih pelatih yang mana aja yang lagi OP dan dipakai di bus divisi 1. Yang pertama, pelatih Xabi Alonso. Kelebihannya yaitu yang pertama, build-up paling stabil. Pemain jatuh salah posisi enak untuk lawan dan juga passing span. Yang kedua, transisi menyerang sangat rapi. Cocok untuk pemain lambat, sekali dapat ruang langsung jadi peluang. Yang ketiga, formasi 3 back sangat kuat di e-football. Wingback naik tapi tetap ada cover otomatis. Yang keempat, umpan vertikal sangat tajam. Pas lebih konsisten dibanding pelatih positioning. Kelemahannya, butuh pemain dengan passing dan IQ tinggi. Tidak bisa pakai pemain tandem. Kalau kamu main terlalu cepat, serangan malah buntu. Tidak cocok untuk gaya lari-lari langsung shoot. Cocok untuk bus divisi jika kamu suka kontrol pertandingan, tidak panik saat ditekan, suka cari celah bukan spam spring. Ini pelatih paling aman untuk men-stay panjang menurutku. Kunci pemain tengah, DMF orkestrator, JMF yang bisa tahan bola dan bukan tipe destroyer keras. Kedua, latih Christian Chifu. Kelebihannya, yang pertama, defensif, cyber, paling disiplin. Tim tidak gampang bolong, cocok lawan pemain kontak meta. Yang kedua, tubuh lebih forcing kuat, sulit tembus kalau kamu unggul duluan. Yang ketiga, cocok untuk kembali tingkat atau bus divisi. Scout duluan, kontrol tempo lawan frustasi. Yang keempat, tidak butuh pemain mahal untuk jalan. Kelemahannya yaitu serangan kadang terasa lambat, sulit comeback atau tertinggal. Tidak cocok untuk pemain yang suka on attack. Cocok untuk bus divisi jika target kamu konsisten menang 1-0 atau 2-0. Main aman dan minim risiko. Sering lawan speed, match chain, atau menghadapi Mbappe style meta. Pelatih ini anti kalah cepat. Kunci pemain tengah yaitu UDMF defensif passing, cukup fokus positioning bukan dribbling. Yang ketiga, Mikel Arteta. Kelebihannya yaitu yang pertama, possession paling hidup. Pergerakan segitiga banyak, mudah dominasi bola. Yang kedua, fullback sering jadi ekstra gelandang, Hai sangat bantu bela. Yang ketiga, sangat efektif kalau kamu suka umpan pendek cepat, rotasi posisi, sabar cari ruang. Yang keempat, bisa bikin lawan tidak pegang bola sama sekali. Kelemahannya yaitu sangat rentan counter attack cepat, butuh pemain dengan bela kontrol tinggi. Kalau salah satu passing, langsung dihukum. Cocok untuk bus divisi jika kamu di bawah position player, jaga bola dan tidak gampang panik, suka menguji lawan secara mental. Tapi butuh adaptasi.
tidak langsung OP seperti klub Stay Meta menurutku. Kunci pemain tengah jam up, kreatif, bukan destroyers. Pemain harus agile dan teknik tinggi. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang pelatih di Football 2026. Mulai dari taktik, gaya bermain sampai mana yang paling cocok buat kamu push divisi 1. Semoga penjelasan aku kali ini bisa bantu kamu lebih paham cara pilih pelatih yang salah setting taktik dan pastinya makin gampang win streak. Kalau kamu suka konten seperti ini, tips, taktik, dan pembahasan di football yang detail tapi gampang dipahami, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen pelatih favorit kamu, subscribe, juga nggak ketinggalan update taktik terbaru, karena ke depan kita bahas rekomendasi pemain meta muda, setting gameplay, paling efektif cara lawan pemain top di division, dan update gameplay terbaru. Terima kasih sudah nonton, tetap enjoy main di football dan sampai jumpa video berikutnya. Goodbye guys.